Oke, yuk kita bahas ini. Kita semua pasti pernah ada yang ngerasain, udah belajar mati-matian, pas ujian rasanya kok kayak ngeblank, nggak ada yang nyangkut di otak. Kenapa sih bisa gitu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas 7 kesalahan belajar yang mungkin, tanpa sadar, sering banget kita lakuin. Gimana? Relate banget kan? Kamu udah korbanin waktu tidur, minum kopi sampai kembung, baca buku sampai mata sepet, pas lihat hasil ujian, kok nyesek ya? Bikin frustrasi kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Faktanya nih, riset nunjukin lebih dari 60% pelajar itu tanpa sadar pakai cara belajar yang nggak efektif. Merasa udah kerja keras banget, padahal sebenarnya cuma buang-buang energi dengan metode yang keliru. Nah, ini dia poin kuncinya. Masalahnya itu bukan karena kamu nggak pintar, sama sekali bukan. Tapi lebih ke strategi yang kita pakai. Yuk kita geser cara pandangnya, dari yang tadinya mikir, aku emang nggak bisa, jadi, oke, gimana ya cara yang lebih cerdas? Oke, sekarang kita bakal bedah satu persatu 7 biang keladi utama yang bikin belajar kamu jadi berat dan hasilnya gitu-gitu aja. Siap-siap ya, coba kenali mana aja nih yang jadi penyakit kamu. Kesalahan nomor 1, sang legenda. Sistem kebut semalam alias SKS. Emang sih rasanya kayak pahlawan, tapi ini justru bikin otak kita korslet. Strategi yang benar itu justru nyicil materi. Kenapa? Karena proses mengingat terus lupa, terus ingat lagi, itu justru bikin jalur informasi di otak kita jadi makin tebal dan kuat. Jauh lebih awet deh daripada dipaksa masuk semua dalam satu malam. Nah, biasanya SKS ini datang sepaket sama kesalahan berikutnya. Cuma ngapalin doang. Kamu mungkin hafal plek-ketiplek definisinya, tapi beneran paham nggak konsepnya? Coba deh tes begini. Abis baca satu bab, tutup bukunya, terus coba jelasin lagi materinya pakai bahasamu sendiri, seolah-olah kamu lagi ngajarin temen. Cara ini maksa otak buat bener-bener mencerna informasinya, bukan cuma nyimpan di permukaan. Kesalahan ketiga, belajar ngambang tanpa tujuan. Ini tuh kayak jalan-jalan di hutan tapi nggak bawa kompas. Capek iya, nyampe tujuan nggak. Jadi daripada cuma bilang, aku mau belajar biologi, coba ganti jadi, hari ini aku harus paham proses fotosintesis dan bisa jawab 3 soal latihannya. Target-target kecil yang spesifik gini tuh bikin progresnya kerasa dan jauh lebih memuaskan. Ini juga nih, mitos besar. Makin lama belajar, makin bagus. Salah, otak kita itu butuh jeda buat memproses dan nyimpen informasi yang baru aja masuk. Kalau digeber terus-terusan, otak malah bisa overload. Jadi istirahat singkat itu bukan buang-buang waktu loh, tapi justru investasi buat pemahaman jangka panjang. Nah, kalau bingung gimana cara ngatur jedanya, ada satu teknik simple tapi powerful banget. Namanya teknik Pomodoro. Caranya gampang. Setel alarm 25 menit, fokus total selama itu, terus istirahat 5 menit. Simple kan? Teknik ini ampuh banget karena kita dipaksa fokus dalam waktu singkat dan jeda istirahatnya itu ngasih otak kesempatan buat napas dan nyusun informasi sebelum lanjut lagi. Ngaku deh, siapa yang suka belajar sambil balesin chat, sambil dengerin musik yang ada liriknya, sambil sesekali nge-scroll medsos. Yuk, stop! Multitasking itu ilusi, teman-teman. Otak kita tuh sebenarnya nggak bisa ngerjain banyak hal barengan. Yang ada, dia cuma loncat-loncat dari satu tugas ke tugas lain dengan cepet banget. Proses ini bukan cuma nguras energi, tapi beneran ngerusak kemampuan kita buat nginget informasi. Setiap orang itu unik, termasuk cara otaknya nyerap informasi. Ada tipe visual yang lebih nangkep kalau lihat gambar atau diagram. Ada tipe auditori yang lebih masuk kalau dengerin penjelasan. Ada juga kinestetik yang harus sambil praktek. Maksa pakai gaya belajar orang lain itu ibarat pakai sepatu kekecilan. Nggak nyaman dan nggak efektif. Nggak ada satu cara yang pas buat semua orang. Jadi kenali kekuatanmu dan manfaatin itu. Dan yang terakhir, tapi sering banget disepelekan, gengsi buat nanya pas lagi stuck. Menganggap bertanya itu tanda kelemahan adalah kesalahan fatal. Justru sebaliknya, bertanya itu strategi cerdas buat hemat waktu dan nyari jalan pintas ke pemahaman. Jadi jangan pernah ragu buat tanya guru, teman, atau bahkan cari jawaban di forum-forum online. Oke, kita udah tahu nih masalah-masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana solusinya? Yuk kita langsung masuk ke rencana aksi praktis yang bisa kamu contek buat mengubah cara belajarmu. Mari kita mulai dengan 4 langkah dasar. Pertama, jujur sama diri sendiri. Evaluasi cara belajarmu selama ini, mana yang beneran ngebantu dan mana yang cuma buang-buang waktu. Kedua, bikin jadwal yang realistis. Jangan bikin jadwal dewa belajar 8 jam non-stop, padahal kamu tahu itu mustahil. Lebih baik 2 jam fokus daripada 8 jam tersiksa. Ketiga, pecah tujuan besarmu jadi target-target harian yang kecil dan spesifik. Dan keempat, ini wajib. Sebelum mulai, siapin benteng pertahananmu, sebuah zona yang bebas dari segala macam gangguan. Lanjut, langkah kelima.
Jadiin teknologi temanmu, bukan musuhmu. Manfaatin aplikasi Pomodoro, platform kuis online, bukan malah kejebak di media sosial. Terus, yang keenam, ini nyambung sama yang tadi. Luangkan waktu buat bener-bener ngenalin gaya belajarmu. Apakah kamu butuh bikin mind map warna-warni atau butuh rekaman suara buat ngulang materi? Lakuin itu. Dan yang paling penting langkah ketujuh, biasain buat minta tolong. Ngaku kalau kamu lagi buntu itu adalah langkah pertama menuju pencerahan, bukan tanda kelemahan. Kamu nggak perlu kok ngubah semuanya dalam satu malam. Kuncinya itu bukan revolusi, tapi evolusi. Memulai dari langkah-langkah kecil yang kamu lakukan secara konsisten. Coba deh renungin kutipan ini. Ini dalam banget maknanya. Jadi, keberhasilan dalam belajar itu bukan soal siapa yang otaknya paling encer dari lahir, tapi soal siapa yang paling gigih dan mau terus-terusan memperbaiki kebiasaannya. Ini tuh sebuah proses, bukan ajang balapan. Ingat ya, ini tuh kayak nabung. Setiap perbaikan kecil yang kamu lakuin hari ini, itu bakal numpuk dan jadi hasil yang gede banget nanti. Nggak usah kejar sempurna, yang penting fokus aja untuk jadi sedikit lebih baik dari dirimu yang kemarin. Jadi, setelah dengerin 7 kesalahan tadi, sekarang giliran kamu. Coba berhenti sejenak dan pikirin, dari semua itu, kesalahan mana yang paling kamu banget? Dan, apa satu langkah super kecil yang bisa kamu lakuin hari ini, atau bahkan sekarang juga, buat mulai memperbaikinya? Semua dimulai dari kamu.